Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para kiai, al-asatidz wal ustadzat yang mulia, segenap pengurus DMI Kota Depok, ayahanda, ibunda, ikhwatul iman, jamaah Masjid Baitul Kamal, dan seluruh masyarakat Kota Depok yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini Allah berikan nikmat persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan kita semuanya dalam rangka membesarkan Allah, memakmurkan rumah Allah, dan insya Allah menghidupkan bumi Allah dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kitalah orang-orang yang bahagia sampai dengan akhir hayat. Allah karuniakan husnul khatimah. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Semoga jejak langkah mereka adalah tauladan kita, dan insya Allah kita semua akan diberikan kebahagiaan dalam surganya Allah Ta'ala. Ayahanda, ibunda, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya tidak pantas kami berada memberikan tausiah ini. Banyak guru-guru kami, para kiai, asatidz wal ustadzat, namun lebih kami hadir di sini sebagai seorang jamaah masjid yang senang bahwa alhamdulillah di Depok ini semakin semarak kegiatan-kegiatan di masjid-masjid, dan insya Allah ini menjadi pertanda bertambah kuatnya keimanan kita semuanya. Bahkan bukan hanya keimanan, tapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita disatukan oleh Allah dengan ketakwaan itu. Saya teringat dengan sebuah ayat Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Boleh jadi nanti di akhirat ada sahabat dengan sahabatnya akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa lah yang insya Allah tidak bermusuhan. Jadi kalau kita sama-sama membangun, memelihara, menjaga ketakwaan, pasti tidak ada kebencian di antara kita. Yang ada justru adalah persahabatan, yang ada adalah kebersamaan, yang ada adalah kebahagiaan. Dan ternyata persahabatan itu bukan hanya di dunia saja, tapi sampai dengan akhirat nanti. Ayahanda, ibunda, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat ini bukan sembarang kalimat. Kalau kita bersama-sama di dunia, di masjid kita bersama, di majlis ilmu, majlis zikir kita bersama, memakmurkan rumah Allah kita bersama, berjamaah salat kita bersama, terus kita berjuang bersama. Ternyata sekali lagi
Kebersamaan itu bukan hanya di dunia, tapi sampai dengan akhirat nanti. Sebagaimana hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika orang-orang beriman mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman yang katakan mereka harus merasakan siksa api neraka, selesai siksa untuk mereka, mereka dipindahkan ke surga. Lalu mereka ada yang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di neraka sana masih ada kawan-kawan saya. Masih ada kawan-kawan saya di neraka, ya Rabbana. Kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjun." Lihatlah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ini persaksian seorang hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan saya yang ada di neraka sana, ya Allah, mereka pernah puasa bareng saya, mereka pernah sholat bareng saya, mereka pernah haji bareng saya. Persaksian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah mengatakan, "Akhriju man araftum," keluarkan mereka orang-orang yang kamu kenal. Allahu Akbar. Akhirnya mereka yang ada di neraka tadi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, lantaran persaksian dari sahabatnya, syafaat dari sahabatnya, maka orang-orang yang di neraka ini dikeluarkan, dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semuanya, ya sumuna ma'ana, kemarin kita telah bersama-sama nikmati puasa bulan Ramadan. Bahkan ayahanda ibunda yang hadir di sini bukan hanya sholat berjamaah, tapi bagaimana mengurus masjid, memakmurkan masjid. Allahu Akbar. Wa yahujjun, ya Allah, mereka pernah haji juga bareng kami. Insya Allah persaksian ini sekali lagi sampai akhirat. Maka ayahanda ibunda ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita menjaga persahabatan ini, kebersamaan kita. Idealnya masjid makin makmur, jamaahnya makin bertambah, bukan masuk masjid malah merusak kerukunan masjid. Ada yang datang tiba-tiba jamaah ini disalahkan tata cara ibadahnya. Masuk lagi, oh ini rasanya nggak pernah diajarkan, ini bid'ah, ini nggak sunnah, ini nggak diajarkan. Akhirnya jamaah masjid terpecah belah. Akhirnya mau masuk masjid lihat-lihat dulu siapa pengurusnya. Mau masuk ke masjid lihat-lihat dulu gimana ajarannya. Ayahanda ibunda ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya adalah bagaimana semakin besar, semakin banyak orang-orang yang mengisi masjid. Jangan sampai kita mengeluarkan orang-orang dari masjid. Yang ada adalah ajak ke masjid, ajak memakmurkan masjid. Dan jangan sampai pengurus masjid membuat terpecah belah jamaah. Yang ada bagaimana kita membangun ukhuwah. Allahu Akbar. Sekali lagi, perbanyaklah saksi-saksi bagi kita di dunia ini. Yang saksi-saksi itu nanti akan bersaksi di akhirat. Kan rasanya enak kalau makin banyak yang bersaksi. Kami pernah berjamaah, kami pernah bareng-bareng dengannya. Allahu Akbar. Dan kadang-kadang ada juga jamaah yang senang berjamaah di suatu masjid. Kan kelihatan kita hafal tuh. Oh, Bapak Fulan biasanya ngambilnya pojokan. Bapak ini carinya dekat senderan. Padahal sih nggak boleh bersandar kepada selain Allah. Datangnya duluan carinya tiang. Datangnya duluan cari kipas angin yang besaran. Allahu Akbar. Tapi kita paham, oh si fulan di sana, si fulan di sana, si fulan di sana. Insya Allah di akhirat nanti akan dipersaksikan. Baik ayahanda ibunda ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting dan makna persahabatan sampai dengan akhirat nanti, sahabat dengan sahabat
akan bersaksi dan mereka bisa memberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Yang kedua, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin Ramadan kita telah bangun ketakwaan kita. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Apa yang menjadi ciri-ciri kalau kita bertakwa dan ketakwaan itu masih melekat pada diri kita? Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 16, ayat 17, ciri-ciri orang bertakwa itu. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang banyak memohon kepada Allah dengan dia nyatakan innana amanna, kami beriman ya Allah, faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Kira-kira jamaah yang hadir ada nggak yang dosanya sedikit? Boleh angkat tangan. Kalau saya salah nanya, ada nggak yang nggak punya dosa? Kalau ada yang angkat tangan, mungkin malaikat langsung tulis dosa besar. Kenapa berbohong? Padahal hati-hati jadi pembohong. Baik, minta kepada Allah supaya mendapat ampunan dosa. Yang kedua, wa qina adzabannar. Kita tidak akan mungkin sanggup dengan siksa api neraka. Minta kepada Allah supaya diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Neraka ini tempat yang paling tidak mengenakan. Kita tinggal di Depok, walaupun rumah RSSSS sangat sederhana sekali, selonjoran saja susah. Insya Allah belum ada apa-apanya dengan kesusahan di neraka nanti. Maka insya Allah mintalah kepada Allah jangan sampai mampir di neraka, lalu Allah tempatkan kita di surga. Siapa lagi orang bertakwa? As-sabirin. Orang bertakwa adalah orang yang mampu bersabar. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda ibunda ikhwatal iman, seorang pejuang tidak akan pernah merasa kalah. Kalaupun kalah, kekalahan yang sementara, tapi nilai perjuangan tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak pernah merasa kalah asalkan lurus niat kita. Kita tidak akan pernah kalah selama yang kita perjuangkan al-haq, yang benar. Maka orang-orang yang berjuang itu sabar. Ngurusin masjid ini jangankan dipuji, kadang-kadang omongannya lebih besar. Ngurus masjid duitnya nggak seberapa, tapi dia ngomonginnya kemana-mana. Betul begitu? Sabar jadi pengurus masjid itu. Kadang-kadang membangun lama, membangunnya diomongin, itu bangun segitu aja lama bener. Padahal yang ngomongin nggak nyumbang. Kalau bangunannya cepat terjadi, kemarin sumbangannya sekian, kemana itu sisanya? Padahal yakin pengurus masjid gak ada yang makan duit. Dia makannya nasi. Tidak ada pengurus masjid makan aspal. Allahu Akbar, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah. Orang bertakwa adalah orang yang sabar. Berikutnya, orang-orang yang bertakwa itu adalah selain as-sabirin, dia adalah orang yang apa lagi? Orang yang qanitin. As-sabirin, kemudian dia qanitin, orang yang benar-benar menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jaga Ramadan bukan bulan taat. Memang Ramadan banyak orang taat, tapi ketaatan tidak cukup hanya di bulan Ramadan saja. Ramadan adalah bulan membangun ketakwaan. Maka selesai dari Ramadan adalah bagaimana kita menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus masjid sudah bisa mengevaluasi sekarang, kira-kira jamaahnya masihkah sama dengan Ramadan kemarin? Masih sama? Jawaban paling aman, alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Kemarin Ramadan rame subuhnya, rame sholat malamnya, sekarang masihkah seramai itu? Baik, kita diberikan oleh Allah kemampuan. Apakah bagaimana caranya kita memakmurkan? Diundangkah mereka, diketokah pintu mereka, atau dibuat kegiatan-kegiatan yang membuat mereka sebagaimana mereka nikmati di bulan Ramadan mereka? Maaf, ada yang kelewat. Wassadiqin, orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang benar. Allahu Akbar. Jadi hati-hati yang bohong, hati-hati yang curang, hati-hati yang berbuat tidak sebenarnya, hati-hati yang tidak memutuskan dengan sebenarnya. Wassadiqin, ciri orang bertakwa adalah dia benar-benar menjaga kebenaran. Rasulullah ingatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jujur mengantarkan kebaikan, kebaikan mengantarkan ke surganya Allah. Bohong, curang mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan kepada api neraka. Wal iyadu billah. Baik, yang pertama dia sabar, yang kedua dia benar, yang ketiga dia bangun dan jaga ketaatannya kepada Allah. Berikutnya wal munfiqin, hendaklah dia terus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya hanya ingin cerita, di satu kampung, di suatu negeri, ada orang kaya sama orang miskin. Kalau dulu orang kaya simbolnya adalah dengan anak keju, kalau orang miskin dengan anak singkong. Tapi sekarang singkong sama keju udah bersatu. Ini orang miskin kasih hadiah kepada raja 1 ekor ayam, karena dia punya cuma 1 ekor. Orang kaya kasih hadiah 5 ekor ayam. Sampai di hadapan raja, raja tanya, kenapa kamu beri kepadaku 5 ekor? Kata orang kaya, proyekku lancar, untungku besar, aku beri kepadamu 5 ekor. Biasa saja jawaban ini. Mengapa? Wajar dong kalau untung besar memberi lebih banyak. Kalau tidak, pelit namanya. Dan orang pelit biasanya nggak disenengin sama orang pelit. Yang kedua, kenapa kamu beri kepadaku cuma 1 ekor? Kata orang miskin raja, cuma ini yang saya punya. Tapi iringan doaku dengan 1 ekor ayam yang aku beri, semoga kerajaan ini tetap dalam kesatuan. Ada iringan doa, raja senang. Lalu raja tanya, menurutmu aku apakan 1 ekor? Ditanya lagi orang miskin, dia kasih jawaban, raja, kalau boleh 1 ekor disembelih kemudian dimasak, maka aku sarankan kau sebagai raja, pemimpin, pengayom kerajaan ini, cukup makan kepalanya saja. Jadi yang pengen jadi raja, silakan makan kepala ayam. Insya Allah jadi raja ayam. Lalu kata petani tadi, aku juga tahu raja, tahu tugasnya berat. Tanpa pendamping yang selaras, tanpa pendamping yang cocok denganmu, kepala ini tidak akan tegak. Maka aku sarankan permaisuri, dia makan cukup lehernya saja. Kepala tidak akan tegak tanpa penopang yang kuat. Raja kalau pendampingnya tidak selaras, kacau urusannya. Lalu kata si petani lagi, aku juga tahu kau punya 2 tuan putri yang cantik-cantik. Suatu saat dipinang pangeran negeri seberang, dia akan terbang ke negeri yang jauh. Maka aku sarankan masing-masing tuan putri makan sayapnya. Kau juga punya 2 pangeran yang gagah ganteng-ganteng. Suatu saat kau wafat, pangeran ini yang akan menggantikan kedudukanmu, dan kerajaan ini harus tetap berdiri dengan kokoh. Maka aku sarankan pangeran makan cekernya. Jadi kalau ada akhwat yang belum punya suami, rajin-rajin makan ceker. Insya Allah dapat pangeran. Pangeran apa? Pangeran ceker. Baik. Sampai di situ petani diam. Raja tanya, kepalanya, lehernya, sayapnya, cekernya, lalu dagingnya siapa yang makan? Kata petani, raja, makan enak Anda sudah biasa. Jadi kalau boleh dagingnya saya yang bawa pulang.
Loh kok bisa? Iya, kalau saya bawa pulang, saya masak, saya beri kepada keluarga, saya bagi-bagi kepada tetangga, mereka senang, bahagia, mereka akan mendoakan engkau wahai raja. Kalau raja sudah dilaknat oleh rakyatnya, kalau raja sudah dilaknat oleh orang yang dipimpinnya, berarti ada yang salah dengan rajanya. Tapi kalau rakyat senang mendoakan raja, menunjukkan rakyat senang diperlakukan oleh rajanya. Allahu Akbar. Akhirnya dia dapat daging ayam. Lalu raja tanya, yang kasih 5 ekor aku apakan 5 ekor? Nervous, dia nggak punya jawaban. Raja minta saran lagi dari petani yang miskin. Mungkin ini petaninya lulusan IPB, Institut Pertanian. Allahu Akbar, kata petani lagi. Raja begini, yang 5 ekor dipelihara hidup saja. Gimana caranya? Raja dan ratu berdua pelihara seekor ayam. Tuan putri berdua pelihara seekor ayam. Pangeran berdua pelihara seekor ayam. Berapa jumlahnya? 2 itu kemarin, ya. 3 jumlahnya, saudara. Raja tanya, aku dapat 1 bersama tuan putri, kemudian pangeran 1, gadis-gadis juga dapat 1, sisanya 2 ekor, lalu siapa yang pelihara? Kata si petani, kalau boleh saya yang bawa pulang. Loh, kenapa kau dapat 2? Begini kata petani, logika kita hitung, raja ratu berdua tambah 1 ekor ayam jumlahnya 3, pangeran berdua tambah 1 ekor ayam jumlahnya 3, tuan putri berdua tambah 1 ekor ayam jumlahnya 3, aku kan sendiri tambah 2 maka jumlah 3. Kalau gitu kita adil, sama-sama bertiga. Allahu Akbar. Wal munfiqin, kalau orang mau berinfak tepat waktunya, ikhlas landasannya, al-ghaniyyu al-mubdi, Allah yang maha kaya akan memberi lebih dari apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa dia senang berinfak. Terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang bertakwa dia banyak istighfarnya, dia banyak mohon ampun kepada Allah, dia bangun malam, dia hidupkan malam-malamnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.